syukur dipersembahkan untuk Tuhan Yesus yang baik dan selalu mengasihi kita sekalian umat-Nya. Malam hari ini Tuhan memperkenankan kembali kita sekalian jemaat Kolom 1 untuk beribadah bersama walaupun masih harus di rumah masing-masing. Untuk itu, kami sebagai penyelenggara menyambut dengan sukacita kehadiran dan kebersamaan keluarga-keluarga Kolom 1 dalam persekutuan ibadah Kolom di malam hari ini. Sebagai informasi bahwa ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Syammas Audi Tudak. Mari dalam persiapan ibadah ini kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selanjutnya diserahkan kepada Khadim. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh jemaat Kolom 1 Gemim Sobat Kristus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali bersama-sama. Kita terhubung dalam ibadah jemaat Kolom 1 yang dilaksanakan secara online. Namun kami percaya bahwa itu tidak mengurangi rasa syukur kita dan rasa kagum kita terhadap betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita akan mulai beribadah. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang adalah Raja semesta alam, dalam Yesus Kristus kepala gereja kita, yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Dan mari kita memuji, memuliakan Tritunggal yang kudus itu, karena pekerjaannya yang sudah menolong dan memberkati persekutuan Jemaat Kolom 1 pada malam hari ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir dan apa yang seterusnya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Titus 3 ayat 8 yang berkata demikian. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Kita sambut nats pembimbing tadi dengan Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera,
ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda remaja dan anak sekolah minggu, mari kita tunduk sejenak, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil mengaku akan setiap kesalahan yang kita perbuat, baik terhadap sesama kita, apakah itu suami atau istri, atau orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita, tetangga kita, bahkan siapa saja yang kita bersalah, terlebih kepada Tuhan. Mari kita mohon ampun akan dosa kita. Bapa, kami datang kepadamu, bersyukur diberikan kesempatan beribadah pada malam hari ini. Namun pada malam hari ini kami menyadari berbagai kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan, melawan perintah, melawan larangan Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk hidup, layakkan kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan bahkan mengasihi diri kami sendiri. Ampuni kami atas segala dosa yang kami perbuat melawan Engkau. Ini doa kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sambut pengakuan dosa tadi dengan menyanyi Keluhan Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Namun sebelum kami melakukannya, membacanya, merenungkannya, kami mohon penerangan Roh Kudus akan pikiran, hati, bahkan perkataan kami, agar perenungan kami pada malam hari ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan, memberkati pikiran, hati, dan perkataannya, agar bisa membaca, membawa, menuntun perenungan firman Tuhan ini dalam khotbah yang diberkati dan memberkati jemaat. Ini doa kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bacaan pada hari ini terdapat pada Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9 yang berjudul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka
dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mengabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacungkan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Jemaat sekalian, perenungan kita pada malam hari ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 yang ke-9 seperti yang sudah dibacakan tadi. Terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya, perlu kita ketahui bersama bahwa Kisah Para Rasul ini sebagaimana atau seperti halnya Injil Lukas, itu kalau kita baca pada pasal pertama ayat pertama, itu dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Sekalipun nama pengarang tidak disebutkan dalam kedua kitab itu, berbagai kesaksian kekristenan mula-mula dan berbagai bukti ilmiah yang mendukung dari kedua kitab ini menunjuk bahwa penulis dari kedua kitab ini adalah Lukas. Ya, seperti kita tahu bersama, kedua kitab ini ditulis oleh Lukas. Nah, Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus supaya memberikan pemahaman kepada gereja orang Kristen yang bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai awal dari kekristenan atau Kristen mula-mula. Yang pertama, dalam buku yang pertama adalah Injil tentang kehidupan Yesus, yaitu kitab Lukas. Dan buku yang kedua adalah laporan dia mengenai aktivitas, mengenai perjalanan, kisah dari para rasul tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada pasal-pasal di awal Kisah Para Rasul, serta perkembangan gereja yang berikutnya. Nah, Lukas dari tulisan-tulisannya ini menunjukkan sebagai seorang penulis dan sejarawan yang cermat dan seorang teolog yang diberkati. Kisah Para Rasul secara selektif dia meliput 30 tahun pertama dari sejarah gereja. Jadi Lukas menelusuri 30 tahun pertama dari sejarah gereja, menyusuri bagaimana penyebaran Injil dari Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan sampai ke Roma. Dia menyebutkan hampir sekitar 32 negara, 54 kota,
dan 9 pulau di Laut Tengah, ya. Kisah Para Rasul sendiri itu memainkan peranan yang penting sebagai penghubung di antara kedua kumpulan kitab, yakni keempat Injil dan kemudian surat-surat Paulus, juga memberikan latar belakang yang diperlukan kepada kita untuk mendalami pelayanan dan dari Paulus melalui surat-surat yang dia tulis, ya. Itu sekilas tentang Kisah Para Rasul. Nah, Paulus dalam pembacaan ini dia melanjutkan perjalanannya dan tiba di Tesalonika. Dan seperti kebiasaannya, Paulus memulai penginjilan di sinagoga orang Yahudi atau di tempat beribadah orang Yahudi. 3 minggu lamanya dia tinggal di sana dan terus mengembalkan Injil Tuhan. Nah, setiap hari Sabat dia memberitakan kepada orang Yahudi tulisan-tulisan di kitab suci tentang Mesias. Karena perjanjian lama seperti yang dipercayai oleh orang Yahudi dan kita pada umumnya, bahwa itu mengabarkan atau mengisahkan tentang akan datangnya seorang Mesias. Yang kita yakini bahwa perjanjian lama bukan hanya memberitakan Yesus Kristus yang akan menjadi raja, meneruskan tahta Daud, dan yang kerajaannya mencakup seluruh bangsa-bangsa. Perjanjian lama juga menyebutkan tentang Mesias yang akan menderita. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, hal ini tidak disadari oleh banyak orang Yahudi. Mereka fokus pada bahwa akan ada seorang Mesias yang datang menyelamatkan bangsa Yahudi, ya. Dan sampai sekarang itu mereka percayai. Nah, mereka menantikan tangan Allah untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Jadi kalau kita tahu bersama itu, bangsa Israel hingga sekarang ini itu dimusuhi oleh banyak negara, terutama negara-negara tetangga dia. Itu mereka dalam setiap dekade itu punya peperangan, ya, dengan berbagai negara di sekitar dia, bahkan dengan Palestina, ya. Mereka pun tidak sadar bahwa mereka itu bangsa yang berdosa, sama seperti musuh-musuh mereka, sama dengan kita. Maka mereka tidak sadar bahwa mereka memerlukan juru selamat atau Mesias. Namun mereka juga tidak sadar bahwa juru selamat itu sebenarnya sudah datang pada 2000 tahun yang lalu. Namun mereka tidak menganggap itu sebagai juru selamat, ya. Nah, kemudian siapapun yang tidak sadar bahwa mereka berada di dalam bahaya akan mengakui bahwa mereka perlu penyelamat. Nah, bangsa Yahudi pada waktu itu, mereka menyadari betul bahwa mereka menjadi bangsa yang takluk, ya, kepada beberapa negara pada waktu itu. Mereka menyadari bahwa mereka bangsa yang dapat kalah, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka perlu diselamatkan dari murka Tuhan, ya. Karena kadang juga dalam perjanjian lama kita lihat bahwa Tuhan melampiaskan murkanya, ya, dengan menggunakan tangan dari negara-negara tetangga dia, ya, atau negara-negara lain yang akan menjajah dia. Nah, ketidaksadaran bangsa Israel bahwa mereka sedang dimurkai Tuhan, membuat mereka gagal melihat bahwa Mesias itu sudah datang, ya, pada saat Yesus hidup di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Sehingga mereka gagal melihat bahwa berbagai nubuat yang sudah disampaikan di perjanjian lama itu sebenarnya sudah digenapi.
selanjutnya mereka tidak sadar bahwa kitab suci telah menekankan berulang kali, antara lain dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, bahwa dosa-dosa bangsa itu perlu ditanggung, dan Sang Mesias inilah yang akan menanggungnya. Inilah sebenarnya berita sukacita yang sesungguhnya, kabar baik yang diperlukan, bukan bahwa juru selamat itu akan datang, tapi bagaimana mereka melihat bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa bangsa itu, ya, bahwa sudah lama dosa mereka ditanggung oleh Mesias yang mereka tunggu, yang padahal sudah datang ya pada waktu itu. Nah, inilah yang terus khotbahkan oleh Paulus, sehingga menghasilkan banyak orang percaya, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan bukan Yahudi pada masa itu. Mereka diyakinkan Paulus karena Paulus bicara tentang kitab suci yang juga mereka percayai. Paulus tidak menyampaikan berita lain, meyakinkan bangsa itu dari kitab suci yang juga mereka baca, kan. Taurat itu juga mereka yang menjadi kitab suci mereka. Ya, Paulus sebagai seorang terpelajar yang dulu bagian dari kaum itu, dia memberikan pencerahan, memberikan pengajaran dari kitab suci yang juga mereka yakini itu. Yang mereka tidak sadari bahwa dosa dari mereka itu sudah ditanggung oleh Mesias yang sudah datang, yang mereka menganggap itu bukan Mesias, ya. Nah, itu walaupun mereka Paulus melihat Tuhan Yesus langsung dengan cahaya sinar yang lebih terang daripada matahari, tapi dia tidak tertarik untuk mengkhotbahkan Kristus dari pengalaman dia itu, bagaimana dia diubahkan. Tapi dia merasa bahwa akan jauh lebih kuat dan meyakinkan jika dia membuat orang Yahudi melihat apa yang sebenarnya yang sudah tercatat dalam kitab suci mereka, ya. Jadi apa yang Paulus lakukan adalah bagaimana menggali kitab suci, kemudian menjelaskan dan direnungkan bersama sehingga orang mengalami pertobatan dari pengajaran dia. Tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa para pemimpin agama pada waktu itu, para pemimpin Yahudi, justru menjadi orang-orang yang picik, yang hanya melihat hal-hal kecil yang terkait dengan untung rugi diri sendiri, ya, tidak melihat pengajaran itu sebagai sesuatu yang akan memberkati banyak orang. Mereka begitu marah ketika melihat banyak orang mengikuti Paulus. Mereka marah bukan karena ajaran Paulus yang salah, tapi mereka marah karena mereka tidak dapat membantah apa yang Paulus sampaikan. Nah, kenapa mereka tidak bisa membantah? Karena apa yang Paulus ajarkan ya dari kitab suci mereka sendiri. Ya, itulah kenapa mereka tidak bisa membantah. Tapi kebenaran itu sudah tertutup dengan ego dan pemikiran-pemikiran yang menguntungkan diri sendiri. Kalau kita renungkan selanjutnya bahwa perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat 5. Mereka marah dan mereka menyuruh orang-orang jahat dan para pemimpin-pemimpin gerombolan di kota Tesalonika untuk menakut-nakuti Paulus dan orang-orang yang telah menjadi Kristen di sana. Mereka mengumpulkan massa dan membuat kekacauan dengan maksud menyeret Paulus dan Silas. Mereka ingin kedua orang itu diamuk atau dianiaya oleh banyak orang. Mereka datang ke rumah Yason, seorang Kristen Yahudi yang menampung Paulus dan Silas di rumahnya. Dengan marah mereka ingin menangkap Paulus dan Silas
dengan tuduhan bahwa kedua orang ini mengacaukan seluruh dunia dan sekarang telah tiba di Tesalonika. Jadi mereka ini bahkan memakai kalimat yang akan membuat para petinggi kota marah ya. Karena mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas memberitakan tentang raja yang lain selain Kaisar Roma yang memerintah mereka di masa itu. Dengan berita ini para pemimpin kota menjadi sangat waspada dan berencana untuk menangkap Paulus dan Silas sebelum orang banyak yang mengikuti Paulus dan Silas membuat Roma merasa terancam dan menyerang mereka. Tetapi Tuhan beranugerah, memberikan jalan keluar dengan memakai Yason untuk berbicara kepada para pemimpin kota agar para pemimpin kota tidak termakan tuduhan dari orang banyak itu. Memang benar bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Tetapi Paulus dan Silas tidak ingin berita tentang Kristus ditolak hanya karena berbau pemberontakan kepada pemerintah Roma. Itulah sebabnya Yason berani memberikan jaminan kepada para pemimpin kota bahwa berita yang diajarkan Paulus dan Silas tidak pernah bersifat menghasut orang untuk memberontak kepada pemerintah ya, pemerintah Roma. Nah, untuk kita renungkan pada saat ini, begitu banyak orang-orang yang dipakai iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan. Mulai dari para pengajar palsu, ajaran-ajaran, dan terkadang juga muncul tantangan dari orang-orang yang menolak Allah, pemimpin-pemimpin dan penguasa politik, hingga pemimpin-pemimpin dari agama lain ya. Tetapi terkadang pekerjaan Tuhan justru diambat oleh kita sendiri, oleh umat Tuhan sendiri. Banyak orang yang mengaku umat Kristus justru menentang pekerjaan Kristus. Nah, iblis memakai ego kita, memakai keserakahan kita untuk membuat pekerjaan Tuhan terhambat. Kemudian begitu banyak orang yang menghambat dan menentang pengabaran firman yang terjadi dengan alasan takut domba-dombanya diambil oleh orang lain. Jadi ada pertentangan juga, ada persaingan antar gereja. Ini perlu kita hindari. Orang-orang seperti ini lupa bahwa mereka tidak pernah memiliki domba. Domba itu adalah milik Tuhan sebagai gembala agung. Ya. Tuhanlah pemilik domba-dombanya. Hanya Kristus yang mati untuk membeli lunas domba-domba itu, yaitu kita sendiri. Tetapi ego orang-orang seperti ini begitu besar sehingga mereka ketakutan kalau jemaat mereka berkurang. Ya, persaingan antar gereja lagi ya. Mereka menghambat pekerjaan Tuhan karena terus berfokus pada keuntungan sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan yang menjadi tujuan dari penginjilan. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari pemikiran sempit yang fokus pada pemikiran diri sendiri, pada kelompok sendiri, dan tidak mengutamakan apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu kita membawa kasih karunia Tuhan, membawa damai ke dalam segala macam persekutuan dimanapun kita berada. Amin. Jemaat sekalian, setelah sebelumnya kita membaca merenungkan firman Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita mendengarkan dulu nas persembahan dalam kitab Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita menyanyi Kiranya Jemaat 381, yang Maha Kasih yaitu Allah dan apa yang seterusnya, sambil kita memberikan persembahan. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku,
walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya, kepadaku. Kita akan mendoakan persembahan sekaligus kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan bersyukur setelah kami merenungkan firman-Mu dan kami memberikan persembahan. Pada saat ini kami mendoakan untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi, biar persembahan itu menjadi berkat bagi pelayanan kami, dapat digunakan sebesar-besarnya untuk melebarkan pekerjaan Tuhan, melebarkan kerajaan Allah, terutama di jemaat kami, Gemim Sobat Kristus. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk kami semua jemaat Kolom 1, biar kiranya kami diberkati Tuhan, pergumulan-pergumulan kami, pergumulan keluarga kami, mengenai pekerjaan kami, mengenai pelayanan kami, mengenai anak-anak kami, mengenai orang tua kami, dan seluruh pergumulan yang menjadi beban kehidupan kami. Kami serahkan kepada Tuhan sebagai juru selamat yang bertahta atas kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa untuk jemaat kami Gemim Sobat Kristus, diberkatilah mulai dari ketua jemaat hingga seluruh pelayan khusus, seluruh pengurus Bipra, sehingga hingga kami jemaat yang ada, biar kami diberkati Tuhan. Walaupun pelayanan masih sebagian besar dilaksanakan secara online, namun kami percaya bahwa tidak akan memutus semangat, tidak akan meruntuhkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan, melayani sesama kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi dampak terutama dari pandemi COVID-19. Pemerintah diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, biar program-program yang mereka lakukan bisa berdampak kepada kami, bisa menyejahterakan kami, bisa membantu kami keluar dari berbagai krisis yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat presiden, buat gubernur, buat wali kota, buat aparat pemerintah yang ada di lingkungan kami, biar Tuhan berikan kekuatan dan hikmat akal budi agar dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami serahkan kehidupan kami serahkan berbagai pergumulan kami. Ini doa kami, dan kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari peran jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita menutup ibadah ini dengan menyanyi terlebih dahulu Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan, Hampir atau Masih Jauh. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Masih dalam sikap berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Kolom 1 Gemim Sobat Kristus dan semua orang percaya dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali.
Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap sehat. Dan kami kembalikan kepada penyelenggara kita. Terima kasih. Demikianlah ibadah kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus sudah selesai. Dan atas nama Pelsus dan semua jemaat yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada yang pertama, Bapak Cemas Audi Tuda yang sudah menuntun ibadah ini dan telah membagi kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, remaja Friendson Sihasaleh yang sudah membaca Alkitab. Terima kasih juga untuk keluarga-keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.